Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Yanuar Prasetyo Panuntun, Yuliana Umi Rahayu, dan Zidni Amartya Syalsabila. Di sini kami akan membahas mengenai agama Bahai. Ya, pada hakikatnya manusia tidak hanya sebagai makhluk individu, tetapi juga sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, di sini di agama Bahai ini ada beberapa kekuatan-kekuatan di sektor ekonomi ataupun sosial ataupun sektor politik. Untuk di sektor eksistensinya atau sosialnya, agama Bahai ini sangat mempererat interaksi di antara berbeda dengan kelompok ataupun interaksi secara individu. Oleh karena itu, komunitas Bahai itu sangat fleksibel ataupun humble kepada masyarakat non agamanya tersebut. Komunitas Bahai itu tidak hidup secara berkelompok, tetapi menyebar dengan tetangga, dengan non-Bahai. Mereka dapat menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat melalui kegiatan arisan yang berada di lingkungannya. Mungkin sekian materi dari saya, nanti dilanjutkan materi ataupun dari pembicara selanjutnya. Di sini saya Yuliana Umi Rahayu, NIM 181740229. Saya akan melanjutkan materi tentang aliran agama Bahai. Agama Bahai mengikuti paham monoteistik yang mengutamakan persatuan spiritual seluruh manusia. Agama Bahai ini bersifat bebas dan bukan merupakan aliran sejenis agama tertentu. Agama Bahai dibawa oleh seorang Baha'ullah asal Persia pada abad ke-19. Agama ini memiliki tujuan, yaitu menyatukan agama dan umat manusia dalam sebuah prinsip-prinsip keesaan Tuhan dan mewujudkan perubahan jiwa dalam kehidupan manusia. Beberapa prinsip ajaran agama Bahai diantaranya yaitu meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Yaitu ada konsep-konsep agama Bahai. Yang pertama itu ada konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan ini menganut konsep ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu satu, yang berarti Tuhan dari semua agama itu sama dan satu. Yang kedua itu ada konsep kenabian atau pembawa wahyu. Umat Bahai mempercayai bahwa Tuhan telah memiliki para nabi dan rasul untuk membuat dirinya dikenal umat manusia di dunia. Yang ketiga itu ada konsep kitab suci. Kitab suci yang menjadi pedoman dan tuntutan hidup umat Bahai adalah Al-Aqdas. Ada juga yang menyebutnya dengan Al-Aqdas. Al-Aqdas ini ditulis oleh Baha'ullah dan telah diterjemahkan ke dalam 802 bahasa. Disesuaikan dengan perkembangan pengikutnya yang telah tersebar di seluruh dunia. Kemudian yang keempat itu ada konsep tempat ibadah. Rumah ibadah agama Bahai mencerminkan tujuan dasar agama Bahai yang mendorong kesatuan umat manusia dan mencerminkan keyakinan dan keesaan Tuhan. Yang kelima ada beberapa bentuk ibadah. Umat Bahai diwajibkan untuk melaksanakan ibadah seperti sembahyang, berpuasa, dan berdoa sebagaimana sabda Baha'ullah. Yang keenam yaitu ada konsep hari raya. Umat Bahai ini merayakan hari raya yang dinamakan Nauruz yang jatuh pada setiap tanggal 21 Maret. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu konsep ajaran secara umum. Agama Bahai ini merupakan agama yang berdiri sendiri tanpa mengikuti sekte dari agama lain. Meskipun pembawa wahyunya ini besar di sekte Syiah Islam. Agama Bahai ini merupakan agama yang bersifat universal. Penganut agama Bahai berkeyakinan bahwa agama harus menjadi sumber perdamaian dan keselarasan, baik dalam keluarga, masyarakat,
bangsa maupun dunia. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Perkenalkan, saya Zidni Amartia Syalsabila, NIM 1817402260. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu mengenai relasi umat Islam dan Bahai. Agama Bahai adalah salah satu agama yang memiliki jumlah umat yang tidak sebanyak agama-agama besar lainnya. Tetapi agama Bahai ini tetap diakui keberadaannya sebagai masyarakat agama. Di sini penulis mengambil beberapa ajaran humanisme agama Bahai yang terdapat pada interaksi-interaksi yang terjadi di desa Cibolek, Kabupaten Pati melalui observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti. Jadi relasi penganut agama Bahai di desa Cibolek dengan masyarakat sekitar, yaitu yang pertama ada kerjasama, yang kedua ada akomodasi, dan yang ketiga ada asimilasi. Yang pertama ada kerjasama. Kerjasama yaitu beberapa sosiolog menganggap bahwa kerjasama merupakan bentuk interaksi sosial yang pokok. Sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama, ada beberapa kerjasama yang dilakukan umat Bahai dengan masyarakat, antara lain yaitu yang pertama kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong-menolong seperti kerja bakti. Kemudian ada pula bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih yang merupakan kegiatan ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu ada kooptasi, yaitu suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabilisasi organisasi yang bersangkutan. Kedua, ada akomodasi. Ada bentuk-bentuk akomodasi yang dilakukan umat Bahai, yaitu berbentuk toleransi. Jadi sikap toleransi tersebut ditunjukkan oleh umat Bahai, seperti umat Bahai itu seringkali menghadiri undangan-undangan hajatan warga dan menghadiri prosesi-prosesi pemakaman. Kemudian yang ketiga ada asimilasi. Asimilasi merupakan proses sosial dalam taraf lanjut. Ia ditandai dengan adanya usaha mengurangi perbedaan yang terdapat antar anggota, orang per orang, atau kelompok manusia, dan juga meliputi usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Asimilasi kebudayaan yang terjadi pada masyarakat Bahai dan masyarakat non-Bahai bisa dilihat saat umat Bahai ini merayakan Hari Raya Rituan. Jadi pada Hari Raya Rituan ini komunitas Bahai di desa Cibolek ini memiliki keunikan tersendiri, di mana prosesi Hari Raya Rituan ini sengaja dikonsep oleh warga Bahai setempat dengan konsep selamatan. Seperti yang sudah umum kita ketahui bahwa selamatan adalah prosesi yang sudah dilakukan oleh warga Cibolek yang beragama Islam sebelum agama Bahai di desa Cibolek tersebut. Baik, sekian dari materi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.